Ada mafia token listrik masih menjadi spesial topik di perbincangan kita di Wide Shot sore hari ini. Kita akan lihat dulu, tapi pemirsa saya ingin mengetengahkan kepada Anda, kita sudah membuat grafis begitu, ya? Betul, untuk penyesuaian tarif listrik yang mungkin kurang disosialisasikan. Kita akan lihat ini dulu. Biar masyarakat lebih jelas. Iya, biar lebih jelas sebetulnya hitung-hitungannya seperti apa, terutama bagi Anda yang memang menggunakan token listrik. Karena selama ini memang Mas Tulus, saya pribadi menggunakan token listrik begitu, lebih sering untuk pergi ke ATM saja, lalu membayar sejumlah uang untuk membeli katakanlah nominal 100.000. Ini kita lihat. Tapi kamu dulu. banyak menikmati kemudahan ya? Banyak menikmati kemudahan karena kan kayak nggak usah pergi atau ngantri di loket PLN itu sendiri kan. Ini dia nih rincian harga token listrik untuk rumah tangga dengan daya yang paling banyak ya. Ini untuk rumah dengan daya 1300 volt ampere, di mana dalam token 100.000 ini nih pemirsa yang tadi saya bahas, kita membayar 96.094. Dan kita juga bisa beritahu pada pemirsa bahwa token ini juga ada bermacam-macam ya. Betul. Mulai dari 25.000, 50.000, 100.000, 250.000 dan lain sebagainya. Seperti pulsa telepon seluler ya. Nah, dan ini dia rincian harga token listrik. Sebetulnya administrasi bank dengan biaya materi dan pajak penerangan jalan ini sama ya Mas tadi dengan tergantung banknya. Kalau bank itu menetapkan tarif administrasi berbeda-beda. Itu biaya admin tidak masuk ke PLN tapi ke bank. Bank tertentu berbeda, ada yang 3.000, ada yang 2.500, ada yang 1.600. Jadi konsumen mungkin harus pintar-pintar memilih biaya admin bank yang lebih rendah, walaupun kan tergantung ATM kita kan atau bank kita. Tapi kan kurang lebih sekitar 1.600 sampai 2.000 gitu ya Mas ya. Berarti kalau dengan pajak penerangan jalan, katakanlah di DKI Jakarta ini seperti yang tadi Mas katakan, tiap provinsi berbeda. Tapi ingat, ini tidak tetap, ini fluktuatif karena tarif listrik yang 1.300 volt ampere ke atas itu sudah ditetapkan berdasarkan adjustment tarif. Jadi otomatis mungkin suatu ketika dia naik, ketika turun. Seperti saat ini tarif listrik itu turun 14%. Mungkin berubah nanti. Kalau harga minyak dunia naik lagi atau perang mata uang kembali terjadi, itu nanti akan naik kembali. Jadi tidak bisa menjadikan patokan yang tetap, kecuali yang 900 volt ampere atau 450 itu belum diubah tarifnya oleh pemerintah. Oke, berarti kalau begitu dengan Rp100.000 dari sudah dipotong dengan biaya administrasi bank, kemudian juga sistem penerangan jalan seperti yang tadi tertera, kurang lebih didapat angka Rp96.094 dibagi, ini golongan 1 ya Mas ya, Rp1.352 per KWH. Berarti memang idealnya masyarakat mendapat 71 KWH kurang lebih. Iya, ini bukan idealnya sebenarnya, ini hitung-hitungan matematis yang sudah fix sebenarnya, karena tadi komponennya sudah fix, karena ada pajak penerangan jalan umum, ada PPN, ada materai kalau dia lebih dari 300.000 dan seterusnya. Jadi sebelum ada perubahan tarif itu akan fix, kecuali ada perubahan tarif dasar ya. Tadi yang sedang dibahas di DPR. Ya, itu tarif dasar yang bisa berubah setiap waktu gitu. Nah, Mas Tulus, tadi kan kita membahas juga katakanlah ada wacana dari PLN begitu untuk menggiring para masyarakat, ayo deh lebih baik dan juga lebih mudah menggunakan token. Sementara di sisi lain tadi juga Mas Tulus mengatakan sosialisasi mengenai mudahnya penggunaan token, sistematisnya seperti apa, hitung-hitungan detailnya ini kurang digaungkan. Iya, kan saya sendiri tadi sejak awal lahirnya sistem prabayar kami sudah mendorong dengan keras agar pemerintah PLN mensosialisasi ini dan kuat, plus distribusi isi ulangnya harus sekuat distribusi pulsa seluler. Di banyak daerah saat ini, di gunung-gunung, di desa-desa kan dengan prabayar ini menyulitkan masyarakat karena dia harus beli dengan jarak yang jauh. Iya. Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau misal di daerah yang katakanlah akses untuk infrastrukturnya juga lebih minim ya dibandingkan makanya distribusi isi ulangnya harus semasif mungkin ya. Dan kedua, jangan ada paksaan. Kan ini artinya opsional. Kalau memang masih ingin yang pajak bayar, harus ada memilih pajak bayar, jangan dipaksa prabayar. Tapi mengenai sosialisasi, menurut Mas Tulus memang sosialisasinya ini dirasa minim atau sudah cukup? Masih minim kalau kaitannya dengan prabayar. Ini kan prabayar itu kan binatang baru. Ya, binatang baru. Sebenarnya di luar negeri, di banyak negara termasuk Afrika Selatan sekalipun sudah pakai prabayar. Bahkan konsep prabayar yang kita itu mengadop konsep dari Afrika Selatan. Dan KWH meternya juga banyak diimpor dari sana dulu.
Oke, tadi meng-highlight sedikit pernyataan dari Mas Tulus begitu, ada penggiringan atau pemaksaan dari PLN untuk ayo gunakanlah token begitu. Harusnya memang idealnya katakanlah diberi kebebasan opsi untuk masyarakat. Ya sudah, kalau yang ingin membayar secara konvensional atau pasca bayar silahkan, yang ingin membayar secara prabayar juga bisa. Tapi sebentar, jangan dulu dijawab karena kita akan mempunyai informasi terkini mengenai apa nih, Admin? Iya, di mana mengenai masyarakat Indonesia sudah 5 tahun merasakan program listrik prabayar yang dicanangkan oleh PT PLN, namun ternyata penggunaan listrik prabayar yang tidak sesuai dengan nilai manfaatnya masih dirasa memberatkan masyarakat. Sejak 2010, PT PLN telah mengenalkan program listrik prabayar kepada pelanggannya. Listrik prabayar sendiri disosialisasikan sebagai cara baru bagi pelanggan untuk mengendalikan sendiri pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tak heran sebagian besar pelanggan beralih dari program listrik yang semula pasca bayar menjadi prabayar. Marlina adalah salah satu warga yang memutuskan migrasi ke program listrik prabayar. Warga Kembangan ini telah 3 tahun menggunakan program listrik prabayar dengan daya listrik sebesar 1.300 volt ampere. Pemakaian listrik di rumah keluarga kecil Marlina yang terbilang sederhana ini pun tak begitu banyak. Bahkan lemari es, penanak nasi, dan pompa air pun tidak dimilikinya. Marlina dan keluarga lebih banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga pemakaian listrik lebih banyak pada malam hari. Aktivitas saya tuh jahit, itu pun kan jarang. Saya kan banyaknya oper keluar. Ya AC, ya emang AC, tapi kan malam pakainya. Walaupun begitu, ibu 2 orang anak ini mengaku dalam sebulan bisa menghabiskan uang sebesar Rp400.000 atau 4 kali pengisian token sebesar Rp100.000. Selain itu, wanita 38 tahun ini mengeluhkan besarnya biaya pemotongan administrasi dalam setiap token yang ia beli, sehingga nilai manfaat dari listrik prabayar lebih kecil dari nilai isi harga beli. Pulsa 1 bulan ya, kurang lebih 400, kadang lebih, kadang kurang. Berapa kali isi ulang? 1 bulan ya ada terhitung 5 atau 4 kali aja sih. Dengan pulsa yang 100.000. 100.000 ya? Itu udah pasti 100.000. Isinya pun nggak 100.000, Mbak. Isinya itu dulu pertama memang 100.000 dulu ya, waktu awal. Setelah 1 tahun ke sini jadi 90.000. Mundur ke tahun sekarang lagi 80 dan sekarang 70.000. Wanita asal Jakarta ini pun merasa diberatkan dan tak mengetahui apa yang menyebabkan tingginya potongan nilai token. Jujur kecewa kalau belakangan ini, sebelumnya enggak, makanya kita alih ke voucher karena dulu itu kan lebih ringan dibanding abodemen. Tapi sekarang kecewa, ada kuranginlah dikit kalau bisa. Jangan memberatkan masyarakat. Ini kan saya termasuk yang masih mending ya, karena mungkin saya bersyukur masih mending bisa bayar. Bagaimana yang di bawah kita, itu aja sih. Marlina berharap pemerintah mengurangi biaya token listrik di tengah krisis ekonomi yang makin memberatkan masyarakat. Dari Jakarta, Citra Pratnia, Desta Liviami, Metro TV. Baik, mengenai informasi tadi, saya juga ingin bertanya kembali ke Mas Tulus mengenai pertanyaan yang tertunda tadi. Silakan Mas Tulus. Ya, kalau pertanyaannya lebih efisien mana sebenarnya, kalau desainnya tentu lebih efisien prabayar kan, notabene ini lebih modern tanda kutip. Dan itu di negara-negara Eropa juga pakai prabayar. Intinya untuk mengkontrol agar konsumen lebih hemat dalam menggunakan listrik dan lebih manageable. Jadi kita punya uang berapa dan lebih bisa terkontrol ya. Terkontrol. Dan bagi PLN juga sangat menguntungkan karena dia terima uang di muka. Ya. Kalau pasca bayar kan dia terima uang di belakang. Kita pakai dulu, baru terima sebulan kemudian. Itu pun kalau nggak nunggak. Baik, ya kan? baik. Kalau prabayar kita harus memaksakan diri untuk bayar dulu. PLN bisa mendapatkan uang dan bisa dipakai untuk operasional investasi. Belum panik kalau misalnya ada notifikasi bip bip bip. Dan tidak perlu bisa membuat ada pemeriksaan oleh pencatat meter dan segala macam. Itu yang kemudian bagi PLN lebih efisien dan juga konsumen seperti itu. Cuma memang tadi perilaku masyarakat belum tereduket dengan baik tentang bagaimana memperlakukan listrik prabayar. Jadi ini adalah pekerjaan rumah dari PLN yang ngomong-ngomong sampai saat ini. Sosialisasi harus lebih gencar lagi ya. Lebih gencar lagi. Makanya kalau tadi Rizal Ramli kemarin mengatakan ada yang langsung mati, ya itu agak keterlaluan. Karena sebenarnya ketika KWH-nya sudah mau habis, itu ada bunyi alarm kan. Iya, yang tadi bip. Nah, itu mestinya konsumen sadar bahwa pulsa token saya mau habis, segera diisi ulang. Tapi
dengan bunyi alarm tadi itu tidak langsung habis, itu paling tidak masih tersisa KWH minimal sebanyak pemakaian rata-rata KWH kita per harinya. Per hari kita berapa, misalnya 5 KWH, maka dia akan menyisakan sekitar 5 atau 10 KWH dan kemudian alarm berbunyi. Baik. Gitu. Dan ngomong-ngomong sampai saat ini PLN ini merupakan pekerjaan rumah PLN yang sampai saat ini belum bisa dihubungin, tadi sudah confirm. Dan sebenarnya dialog ini bisa lebih terintegrasi ya, bila PLN sangat kita sesalkan. Mestinya ini forum yang mungkin sangat lagi meeting di DPR, lagi ngomongin tarif dasar listrik. Betul. Dan pemirsa, kami perlu menginformasikan bahwa tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak PLN dan mereka juga sudah menyatakan bisa hadir.